Kita masuk ke tema berikutnya, yaitu pendapat KAP atau Kantor Akuntan Publik. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011, PSA 29 SA Seksi 508 ada 5 jenis pendapat atau opini seorang akuntan publik. Jadi berdasarkan PSA 29, di bagian 508 ada 5 pendapat dari akuntan publik. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua adalah wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Unqualified opinion with explanatory language. Kalau yang pertama adalah labar wajar tanpa pengecualian. Yang kedua dengan penjelasan with explanatory language. Kemudian yang ketiga adalah wajar dengan pengecualian qualified opinion. Kemudian yang keempat adalah tidak wajar adverse opinion. Dan yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Jadi itu adalah 5 opini yang dikeluarkan oleh KAP setelah melakukan proses audit pada entitas tertentu. Ada 5 ya, unqualified opinion with explanatory language, kemudian qualified opinion, yang keempat ada adverse opinion, yang terakhir ada disclaimer opinion. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan pendapat akuntan publik. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Jika auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian audit evidence yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material. Di garis bawahi, tidak ada kesalahan material atas penyimpangan dari SAK, ITEP, atau IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jadi pendapat wajar tanpa pengecualian ini jika memang tidak adanya kesalahan material dan penyimpangan dari SAK, ITEP, atau IFRS. Nah, PSAK IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard, adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. SAK ITEP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas atau cash flow suatu entitas sesuai atau tidak ada penyimpangan berdasarkan SAK ITEP IFRS. Ya, tadi adalah pendapat wajar tanpa pengecualian. Berikutnya adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Unqualified opinion with explanatory language. Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain dalam laporan audit. Meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Jadi proses opini nomor 2 ini terjadi apabila yang pertama adalah pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Berikutnya, untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan, karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor, yakni adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan
bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal ini telah memadai. Berikutnya kelanjutan dari opini yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan. Yang D, di antara dua periode akuntansi terhadap suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan yang komparatif. Kemudian F, data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK, namun tidak disajikan untuk atau tidak dilakukannya review. Kemudian G, informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut. Atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar. Apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut? Kemudian yang A, informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi adanya perbedaan secara material informasi dalam laporan keuangan. Berikutnya kita masuk ke pendapat atau opini yang ketiga, yaitu wajar dengan pengecualian. Tadi adalah wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan. Dan yang ketiga adalah wajar dengan pengecualian qualified opinion. Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan perubahan arus kas atau cash flow sesuai dengan SAK ITEP FRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Jadi pendapat wajar dengan pengecualian dilakukan apabila A, ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Auditor yakin atas dasar audit yang dilakukan bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK IFRS yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Kemudian kelanjutan dari opini yang ketiga, wajar dengan pengecualian. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam salah satu atau lebih paragraf yang terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Kemudian yang B, ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dengan pengecualian harus berisi kata kecualian atau pengecualian dalam suatu frase seperti kecuali atau dengan pengecualian untuk frase seperti tergantung atas atau dengan penjelasan. Berikut ini memiliki makna yang tidak jelas dan tidak cukup kuat, karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan laporan keuangan auditan, kata-kata seperti disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk disalah tafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Kemudian kita masuk ke pendapat yang keempat, yaitu tidak wajar atau adverse opinion. Suatu pendapat tidak wajar terhadap hasil audit menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan,
hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas cash flow sesuai dengan SHK kitab IFRS. Pada 4 ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SHK kitab IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya. Yang A, semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar harus disajikan secara lengkap dan jelas. Yang B, dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu. Pendapat yang terakhir atau opini audit yang terakhir yaitu tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Yaitu suatu pendapat tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bila ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SHK kitab IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan yang substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Jadi alasannya harus benar-benar jelas, clear, substantif. B. Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus bisa diberikan karena auditor yakin atas dasar auditnya bahwa pendapat penyimpangan audit dari SHK kitab IFRS. Kemudian lanjutannya dari penjelasan disclaimer, jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan atas laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya terkait disclaimer, auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf, yaitu paragraf lingkup audit dalam laporan audit bentuk baku. Berikutnya, jika auditor menjelaskan bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkannya pernyataan tidak memberikan pendapat. Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SHK kitab IFRS. Ya, itu adalah pembahasan kita di awal mengenai 5 opini audit terkait dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen atau KAP yang memuat 5 opini terhadap hasil audit. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan laporan auditor independen.